Nyeri pada bagian dada sering dikaitkan dengan serangan jantung. Tapi, tahukah Anda, tidak semua nyeri pada bagian dada disebabkan oleh serangan jantung, tapi juga dapat diakibatkan oleh gangguan kesehatan lain. Salah satunya adalah GERD atau gastroesophageal reflux disease. Kali ini, Dr. Kaka Renaldi, spesialis penyakit dalam gastroenterologi hepatologi, akan menjelaskan tentang apa itu GERD dan bagaimana pertolongan pertamanya. Yuk kita simak. Jadi, GERD itu adalah setiap kondisi atau situasi adanya keluhan diakibatkan isi lambung yang naik ke atas. Istilah lainnya adalah regurgitasi atau reflux. Naik ke atasnya itu bisa mengakibatkan keluhan seperti di kerongkongan, seperti di tenggorokan, ataupun juga di hidung, seperti rasa tidak enak di hidung, bahkan sampai gangguan di kuping. Kupingnya seperti berdenging. Keluhan lainnya yang tidak enak misalnya adalah rasa tidak nyaman di dada yang seringkali membuat pasien panik. Nah, panik itu membuat GERD-nya bertambah berat dan tambah mencetuskan produksi asam lambungnya. Di samping itu, rasa yang tidak nyaman lainnya adalah heartburn. Itu yang sering membuat pasien panik dan seringkali pasien harus datang ke gawat darurat untuk mencari pertolongan. Namun seringkali baru sampai di rumah sakit, pasien sudah merasa perbaikan walaupun belum mendapatkan pengobatan. Karena psikis dan GERD itu saling berhubungan. Perbedaan antara MAH dan GERD itu dalam bentuk regurgitasinya. MAH itu biasanya dalam bahasa kedokteran kita sebut sebagai dispepsia. Dispepsia adalah setiap keluhan di perut bagian atas dapat berupa nyeri ulu hati, kembung, begah, cepat kenyang, ataupun tidak nafsu makan. Sedangkan GERD adalah keluhan yang diakibatkan rasa tidak nyaman oleh karena reflux atau naiknya isi lambung ke atas, ke kerongkongan, ke mulut, bahkan bisa ke tuba eustachius. Sehingga mengakibatkan keluhan-keluhan seperti heartburn, rasa tidak enak di tenggorokan, gigi keropos, bahkan suara serak. Faktor pemicu GERD ada beberapa hal. Yang pertama yang paling sering adalah psikis atau stres pikiran. Stres pikiran seringkali memicu produksi asam lambung yang berlebih sehingga dapat mencetuskan GERD. Faktor kedua adalah minum minuman yang merangsang seperti halnya kopi, air jahe, ataupun air lemon. Memang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa minum air lemon itu baik untuk asam lambung. Namun dari penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi air lemon, air kopi maupun air jahe tersebut dapat meningkatkan produksi asam lambung dan seringkali mencetuskan GERD. Beragam fakta dan juga mitos banyak berkembang di masyarakat. Salah satunya mengonsumsi makanan cepat saji dapat menyebabkan asam lambung meningkat. Benarkah? Lantaran masih diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, makanan cepat saji masih menjadi pilihan di masa pandemi ini. Itu fakta atau mitos ya? Itu adalah mitos. Makanan cepat saji itu ketika kita konsumsi tidak bisa langsung menyebabkan GERD. Namun, jika kita sering mengkonsumsi makanan cepat saji atau yang kita sebut fast food, itu dapat menyebabkan badan kita menjadi bertambah besar atau bisa menyebabkan peningkatan berat badan yang mengarah ke obesitas. Nah, obesitas itulah yang dapat menyebabkan GERD. Bukan makanan cepat saji langsung menyebabkan GERD. Fakta mitos selanjutnya, GERD dapat menyebabkan kematian. Itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Kenapa? Karena GERD tidak dapat menyebabkan kematian. GERD itu karena diakibatkan keluhan reflux dan bukan karena ada gangguan di jantung ataupun di paru-paru. Adapun pasien dengan keluhan jantung ataupun paru-paru seringkali juga memiliki GERD. Jadi seolah-olah GERD-nya tersebut yang menyebabkan kematian. Padahal sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu meninggal oleh karena penyakit paru-paru ataupun jantungnya. Jadi sekali lagi saya tekankan, GERD tidak dapat menimbulkan kematian. Karena hal ini seringkali menyebabkan kecemasan pada pasien-pasien yang tentunya menambah berat penyakit GERD-nya. Mengonsumsi air putih tentu sangat dianjurkan. Menjaga tubuh agar tetap terhidrasi adalah salah satu mencegah terpapar dari bakteri dan juga virus.
Nah, mitosnya air alkali baik dikonsumsi oleh penderita GERD. Fakta atau mitos ya? Itu adalah mitos. Kenapa? Karena dari penelitian-penelitian menunjukkan tidak ada efeknya pasien-pasien yang mengkonsumsi air alkali atau air mineral lainnya terhadap pengobatan GERD. Karena pengobatan GERD yang utama adalah dengan obat penghambat pompa proton atau dalam bahasa Inggrisnya adalah PPI, Proton Pump Inhibitor. Oleh karena itu tidak dianjurkan pada pasien GERD untuk mengkonsumsi air lemon, air kelapa maupun air jahe. Bahkan juga jamu-jamuan sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi pada pasien GERD karena dapat memperparah produksi asam lambungnya dan memperparah penyakit GERD-nya. Saat asam lambung Anda naik, jangan panik ya. Dokter Kakak Renaldi akan memberikan tips pertolongan pertama pada serangan GERD untuk Anda. GERD itu diakibatkan oleh karena gangguan pada isi lambung. Posisinya adalah di sini, di ulu hati dan ke sebelah kiri ini adalah lambung, di mana isi lambung tersebut naik ke atas ke esofagus atau kerongkongan, bahkan bisa sampai ke lidah. Sehingga pasien pertama kali itu seringkali mengeluhkan rasa heartburn atau dada terasa terbakar, nyeri dada seperti ditusuk-tusuk, ataupun kalau menarik napas rasanya tidak lampias atau tidak puas, dan juga seringkali ada rasa tidak nyaman di tenggorokannya, dan juga rasa pahit di lidahnya. Semua itu diakibatkan oleh karena isi daripada lambung yang posisinya itu di ulu hati sampai ke sebelah kiri yang naik ke atas. Adapun yang bisa dilakukan Bapak Ibu di rumah jika mengalami serangan GERD, pertama tenang, jangan panik. Karena kalau kita panik, itu dapat semakin meningkatkan produksi asam lambung yang ujung-ujungnya semakin memperparah keluhan GERD-nya. Dengan cara tenang, dan yang kedua adalah dengan cara lakukan teknik pernapasan atau inhalasi. Dengan pernapasan atau inhalasi tersebut dapat membuat kita semakin rileks dan tenang. Coba praktekkan Pak Arief, mulai. Tarik napas 1, 2, 3, 4, 5. Tahan dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dan buang melalui mulut. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan teknik inhalasi tersebut diharapkan pasien akan lebih rileks, lebih tenang, dan tentunya akan memperbaiki keluhan GERD-nya. Yang dapat dilakukan berikutnya yang ketiga adalah jika ketika serangan GERD itu terjadi pada posisi berdiri, maka disarankan kita untuk duduk. Ya, silakan Pak Arief duduk. Dan posisi tegak seperti ini agar mencegah naiknya asam lambung dari lambung ke atas. Kita memanfaatkan gaya gravitasi. Dengan posisi seperti ini dapat mencegah naiknya asam lambung ke kerongkongan atau esofagus. Hal berikutnya yang keempat yang dapat dilakukan adalah ketika tidur, hendaknya meninggikan posisi kepala setinggi 30 hingga 45 derajat. Ya, silakan Pak Arief tiduran. Dan posisinya seperti ini ya, jika dengan bantal dapat setinggi seperti ini. Ini sekitar 35 derajat ketinggiannya. Ini dapat mencegah ketika tidur naiknya asam lambung dari lambung ke kerongkongan. Hal terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan meminum air putih pada suhu ruangan, tidak panas dan tidak terlalu dingin. Dengan meminum air putih dapat membantu asam lambung yang naik ke kerongkongan itu untuk turun ke bawah. Ya, tadi sudah kita ikuti beberapa tips yang dapat kita lakukan ketika serangan GERD itu terjadi. Namun, jangan lupakan untuk periksakan diri ke dokter. Karena seringkali keluhan GERD itu menyerupai serangan jantung. Nah, jadi pastikan dulu bahwa kondisi tersebut bukanlah serangan jantung. Ketika sudah disingkirkan, maka kita bisa dengan tenang dan aman untuk mengobati GERD-nya.